kabar semua teman-teman? Semoga sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Irwan Saad, Facebooker Pro. Teman-teman, kali ini saya berkunjung ke rumah pengusaha muda yang capaiannya luar biasa. Mari kita tanya siapa namanya. Mas Ismar Jailani. Bagaimana menjalankan usaha ini, Mas? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bagaimana kok bisa masuk di bisnis ini? Padahal awalnya itu adalah hanya employee biasa, hanya karyawan biasa di salah satu supermarket. Tiba-tiba punya pikiran harus survive di dunia enterprise, dunia bisnis. Gimana, Mas? Betul sekali. Jadi saya Ismar Jailani, seorang anak petani. Masya Allah. Seorang petani, setelah tamat SMA di kota saya, di Kota Palu, akhirnya memutuskan untuk merantau ke Makassar tahun 2007. 2007 itu saya ke Makassar, tidak langsung kuliah. Oke. Tapi saya kerja di sebuah supermarket di Kota Makassar. Karena pada saat itu mau kuliah, ya memang keadaan yang memaksa saya untuk Pemirsa, ditahan dulu. ya, Saya pengen tahu nih, beliau ini merantau dari Palu ke sini, latar belakang petani berapa bersaudara? saya 4 bersaudara, anak keempat dari 4 bersaudara. Yang bontot ini. Iya, bungsu. Memang bungsu. Iya, dan bungsu. Akhirnya 2007 itu saya ke Makassar. Saya tidak langsung kuliah karena memang keadaan yang memaksa saya untuk cari duit. Ya, karena keadaan keuangan ekonomi keluarga saat itu ya kurang mampu. Dan akhirnya setelah kerja selama 1 tahun, 2008 saya memutuskan untuk kuliah. Tetapi itu saya masih sambil bekerja. Jadi pagi saya kerja di supermarket sampai sore, kadang ganti bajunya di toilet, malam saya lanjut kuliah. Oh, masalah. Jadi sambil kerja sambil kuliah. Yes. Itu S1. Yes. Jurusan Jurusan ekonomi akuntansi. ekonomi akuntansi. Ya. Selama kuliah dan kerja begitu. Iya. Jadi kurang lebih 4 tahun saya jalani kuliah saya itu 2008 sampai 2012. Yaitu posisi masih sambil bekerja di supermarket itu. Jadi kerja dari pagi sampai sore, ganti baju kadang di toilet atau di toko, terus lanjut ke kuliah, lanjut ke kampus. Pulang dari kuliah kadang ada tugas, ya kita kerja tugas lagi. Besok pagi harus dikerjakan malam itu juga karena besok paginya kan harus masuk kerja lagi. Oke, berarti kuliahnya malam ya? Kuliahnya malam. Oh, Setelah maghrib. Singkat cerita, setelah tamat S1, dapat jatah S1, akhirnya resign dari supermarket dan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Perusahaan swasta, saya sebagai staf keuangan. Ya, karena kebetulan jurusannya kan akuntansi. Ya, jadi saya lanjut bekerja di perusahaan tersebut sampai 2017. jadi kuliah sambil bekerja itu di perusahaan rekanil Di supermarket. supermarket. Iya. Oke, terus selesai kuliah, terus langsung pindah di perusahaan Perusahaan swasta. swasta. Iya. Sebagai staf keuangan. Berapa lama? Saya kurang lebih 2012 ya setelah kuliah sampai 2017. Tetapi di 2015 alhamdulillah kami juga di Makassar. Singkat cerita pertama kali 2016. Oke, tahan dulu. Iya. Teman-teman, ini salah satu pengusaha muda. Kalau saya katakan pengusaha muda karena kita lihat perjalanannya merantau ke Palu, kerja di supermarket, terus kuliah. Bagaimana membagi waktunya? Ternyata bisa. Yes. Dan teman-teman pasti bisa juga. Setelah selesai supermarket, kerja lagi di perusahaan swasta, kemudian accounting, Ya, kurang lebih staf keuangan. staff accounting. Jadi memang suka ngitung-ngitung duit. Nah sekarang ternyata hitung duitnya juga udah gak kuat saking banyaknya sekarang. Masya Allah. Amin. Oke, Iya. setelah di perusahaan swasta itu Nah, berapa lama? di perusahaan swasta itu Pak, alhamdulillah
beliau di rumah saja. Ya, akhirnya 2016 lahir anak pertama, dan disitulah kehidupan saya rasa luar biasa, kepepet. Artinya gaji penghasilan untuk kerja di kantor itu tidak cukup karena sudah ada tanggungan kan, sudah punya anak, sudah punya istri, dan saat itu juga masih menumpang di rumah mertua. Jadi background saya ini bukan seorang pebisnis. Saya anak perantau ke Makassar dengan niat mengadu nasib di kota Makassar. Dan setelah itu kuliah, dapat pekerjaan, dan ternyata ya seperti itu, gaji penghasilan tidak cukup untuk setiap bulannya karena sudah punya tanggungan. Dan sambil saya bekerja di perusahaan swasta tersebut, posisi kepepet, gaji tidak cukup. Setiap saya habis sholat, saya pun berdoa, ya Allah, pertemukan saya suatu bisnis yang saya bisa kerjakan tanpa meninggalkan pekerjaan utama saya sebagai staf kantor. Jadi artinya bagaimana saya bisa kerja di kantoran tetapi bisa berpenghasilan juga dari sebuah bisnis. Alhamdulillahnya Allah pertemukan bisnis PT MSI ini. Oke, Ya, teman-teman, sebelum masuk ke bisnisnya, kita tanya lagi. ya, Sebelum memutuskan merantau ke Makassar, apakah memang rencananya datang kuliah atau hanya mengadu nasib, atau nanti terpikirkan di sini, setelah di sini baru berpikir mau kuliah? Bagaimana? yes. Nah, jadi 2007 itu saya ingat saya Pak merantau ke Makassar itu bukan untuk cari kerja dulu, sebenarnya sih hanya pengen jalan-jalan saja, karena ya kebetulan saat itu memang orang tua apa istilahnya, pas-pas ya biayanya. Pas-pasan. Jadi ya pas-pasan. Jadi kalau untuk kuliah ya mungkin saya belum bisa saat itu, di tahun itu. Alhamdulillahnya jalan-jalan ke sini, terus ada keluarga di sini di Makassar, dan beliaulah yang mengarahkan saya bagaimana kalau Ismar cari kerja aja di sini. Siapa itu? Ada sepupu satu kali Oh, saya sepupu. di Makassar. Terus saya bilang, gimana caranya mau kerja, saya kan cuma lulusan SMA. Lulusan SMA di Kota Palu, bagaimana caranya bisa dapat kerja? Terus kakak sepupu saya bilang, bisa kok lulusan SMA, bisa kok kerja di sini, bisa kayak di toko. Oh bisa ya. Daripada Ismar nganggur, belum kuliah juga, ya mending Ismar cari kerja. Masya Allah. Akhirnya saya masukkan lamaran kerja saya di supermarket tersebut, di toko tersebut, sampai hari ini toko itu masih ada, dan saya pun 1 minggu kemudian diterima dan langsung masuk kerja. Ditahan dulu teman-teman. Iya, Ternyata kalau kita lihat sepintas perjalanannya Ismar sampai dia kuliah dan sebagainya, ternyata uang bukanlah kendala, tetapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. yes, betul sekali. Oke. Betul sekali. Terus Ismar Ya, lanjut. nah, setelah itu diterima kerja, dan saya pikirnya seperti ini, kok sampai kapan saya mau jadi pegawai toko terus. Nah, setelah setahun itu saya punya gaji, saya kumpul-kumpul, saya pikir kok ini saya bisa kuliah. Dan luar biasanya setelah saya ngomong ke HRD saya di toko tersebut, saya bilang, Bu, saya mau resign dari toko ini karena saya pengen kuliah, saya juga pengen jadi sarjana, pengen mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, saya bisa memperhatikan kedua orang tua di kampung. Tetapi luar biasanya HRD saya di toko tersebut, karena mungkin beliau juga melihat loyalitas saya dalam bekerja, ya saya kadang Pak sakit pun masuk kerja. Ya, terus kadang terlambat pulang. Ya mungkin HRD melihat sesuatu lah di saya, dan akhirnya HRD saya mengizinkan saya untuk bekerja sambil kuliah. Dan itu mungkin Pak hanya satu orang saja di dalam toko itu, di antara berapa ratus karyawan, hanya saya yang diizinkan untuk Kuliah sambil kerja. ya. Ismar nggak usah resign. Ismar bisa komputer nggak? Saya bilang bisa, Bu. Akhirnya saya dites sama HRD untuk komputernya, dan setelah itu saya dimutasi ke administrasi gudang.
di mana administrasi gudang di toko tersebut itu kan kerjanya pagi sampai sore. Jadi saya bisa kuliah pada saat itu. Iya. Oke, Smart, apa perjalanannya kuliah sambil kerja itu apa yang paling terkesan? Oh, luar biasa Pak. Kalau saya sampai ngomong biasa ke keluarga atau kemana kan, saya bilang kalau ada yang bisa kuliah sambil bekerja sambil kuliah, saya acungi jempol. Luar biasa. Karena saya lewati itu Pak. Bayangkan, yang namanya kita bekerja sama orang kan, digaji sama orang ya. Kadang pada saat mau ujian di final di kampus dan harus izin. Pas ketepatan begitu ya? Iya, kerjaannya lagi padat-padat. Ya, kadang bos juga kadang sempat ini memang perusahaannya nenek kamu, mau seenaknya aja izin-izin. Iya, tapi alhamdulillahnya meskipun dari pihak toko tersebut ngomong seperti itu, alhamdulillah tetap diizinkan. Karena memang mungkin perusahaan melihatlah, toko tersebut melihat mungkin bagaimana kerja saya di toko. Iya, dan yang paling berkesan sih Pak ya itu tadi, saya mandinya itu cuma 1 kali. Jadi mandi pagi ke toko ya sudah sampai malam. Karena kan kalau mau pulang ke rumah itu kan jauh. Saat itu masih di rumah sepupu juga di Antang, jauh untuk ke kampus. Jadi kadang ke toko itu saya sudah bawa memang baju untuk kuliah. Jadi ganti baju di toilet, langsung ke kampus. Itu yang paling berkesan. Yes. Kesan baik. Iya. Nah, kesan yang tidak baik ada kira-kira yang bisa diinginkan, artinya kesan tidak baik itulah yang membuat Ismar muncul pemikiran bahwa saya harus survive, saya harus jadi orang, kira-kira gitu. Kan kalau baik-baik itu biasanya tidak mendorong orang jadi baik, jadi sesuatu bercita-cita tinggi, tapi mungkin karena pernah tersakiti atau merasa terzalimi, akhirnya muncul pemikiran saya harus tunjukkan bahwa saya ada Ismar yang luar biasa, kira-kira gitu. Kalau saya sih Pak, ya memang saya kerja sambil kuliah itu luar biasa karena pada saat kerja sambil kuliah itu kan saya masih sambil cicil motor, bayar uang kuliah sendiri. Jadi kalau kayak belum gajian, ya makan seadanya. Apalagi kan kalau untuk kiriman dari orang itu kan jauh, Sulawesi Tengah ke Sulawesi Selatan itu jauh, dan saat itu kan 2007-2008 pengiriman belum lancar seperti sekarang. Ya, jadi ya itu tadi ya memang kehidupannya ya susah, luar biasa dahsyat, tetapi alhamdulillah saya bisa melewati. Nah, kalau untuk semangat paling besarnya mau sukses itu Pak, saya rasakan ketika di 2016 itu ketika sudah punya anak ya. Setelah lahir anak kedua pertama lahir 2016 ya, dan disitulah saya bilang tadi kehidupan mulai kepepet, gaji tidak cukup, jadi saya pengen cari uang tambahan sambil kerja kantoran, dan Allah pertemukan saya dengan PTNS. Saya dipertemukan oleh, ditahan dulu. Oh iya, ini kalau masuk di PT ini yang membuat kuliah sukses ini. Iya. Jadi teman-teman, saya ingat bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu ketika seseorang berada di posisi terendah, maka dia akan berpikir untuk naik setinggi-tingginya, tapi tidak berarti untuk terbang, tapi dia berpikir untuk naik setinggi-tingginya. Ternyata itulah yang membuat Ismar survive dan bangkit dari nol hingga lompatannya luar biasa. Nah, sekarang kita lihat perjalanannya setelah kerja. Ada tadi mengatakan bahwa ada yang paling itu kalau mau pergi mandi di kamar mandi apa gimana? Oh, ganti baju di Ganti baju toilet di toko. toilet. Toko kan punya toilet nih. Jadi untuk ke kampus, kalau saya mau balik ke rumah lagi tuh kan waktunya mepet ya. Jadi kadang sholat maghrib di toko, terus ganti baju di toilet toko, terus lanjut ke kampus kuliah. Tapi nggak mandi ya, cuma ganti baju. Tidak. Kalau mau mandi ya telat. Oh, telat. Karena dosennya keburu masuk. Dari toko ke kampus jauh? Tidak jauh juga sih, cuma kadang kan kalau toko misalnya pulangnya jam 5:30 atau maghrib. Nah, setelah maghrib itu kan dosen sudah masuk. Jadi memang harus berburu
dengan waktu. Jadi kalau harus mandi lagi ya mungkin Oke. butuh waktu lama. Iya, iya, iya. Jadi saya ke toko itu Pak sudah lengkap dengan pakaian ganti dan buku-buku untuk ke kampus. Taruh di tas. Taruh di tas. Masya Allah, udah siap perang istilahnya. Yes. Masya Allah. Itu. Teman-teman, sebelum kita mendengar Ismar di dunia bisnisnya sekarang, memang dunia bisnisnya agak unik karena dia bergerak di bidang kesehatan, di bidang kecantikan. Kesehatan, kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, setelah kita dengar tadi, apa yang membuat beliau itu bersemangat untuk menekuni bisnis ini, ternyata masalah kebutuhan. Yes. Terdesak kebutuhan, maka otak berpikir Yes. harus bergerak untuk mencapai sesuatu yang lebih dan berimbang dengan kebutuhan. Kita lanjutkan. Bagaimana awal-awal waktu tiba-tiba masuk ke bergabung ke Mahkota Sukses Indonesia ini? Oh iya. Nah jadi awalnya itu yaitu tadi anak pertama sudah lahir 2016, kehidupan belum mulai kepepet karena gaji tidak cukup. Saat itu ya namanya punya anak kecil kan harus beli popok, susu, terus masih mempanggil orang tua saat itu. Ya jadi saya mulailah artinya mikir bagaimana kehidupan ke depan, kok masa mau kehidupan begini-begini terus, sampai kapan, habis bulan habis gaji. Akhirnya ya makanya saya bilang saya ketemu bisnis ini adalah jawaban dari doa. Ya habis sholat saya berdoa, akhirnya Allah pertemukanlah saya dengan bisnis ini perantara melalui upline saya, seorang ibu rumah tangga namanya Ibu Adri, orang tinggal di Goa. Orang Goa, ibu rumah tangga juga. Beliau saat itu lagi di pusat perbelanjaan di Makassar di sebuah mall, dan saya juga ada Tempat di situ. kerjanya Bukan, beliau lagi prospek orang di dalam pusat perbelanjaan tersebut, dan saya pun ada di pusat perbelanjaan tersebut, dan tidak sengaja, tidak kebetulan saya ketemu dengan beliau. Saya lihat beliau lagi prospek bisnis ini, dan beliau pun ambil kontak saya. Berawal dari situ, akhirnya saya dibimbing sama beliau, dan alhamdulillah sampailah saya di posisi saat ini. Ya, dan pencapaian beliau juga luar biasa Pak. Beliau ibu rumah tangga. Upline saya itu kurang lebih pencapaian sejak 2015 sampai 2025 ini kurang lebih 10 tahun ber-MSI. Beliau income kurang lebih 10 miliar dari bisnis ini. Ya. Ismar, bisa nggak disampaikan ke teman-teman bagaimana proses bermitranya atau cara kerjanya dan sebagainya? Nah, kita nggak tahu di luar sana teman-teman ada yang tertarik dan sebagainya, nggak sebagai mitra atau sebagai apa? Bisa nggak dijelaskan? Oh, iya. Sebelum saya masuk ke situ Pak, saya mau cerita tadi ya. Akhirnya gaji tidak cukup. Nah, yang semangat paling besarnya saya adalah seperti ini. Saya kan kuliahnya tadi kan susah nih, kuliahnya susah sambil bekerja. Saya sudah punya anak. Nah, saya tidak mau anak saya merasakan seperti apa yang saya rasakan. Masya Allah. Ya, makanya saya sebagai seorang orang tua dari anak saya harus berjuang supaya insya Allah anaknya bisa menikmati. Cukup saya yang kuliahnya sambil bekerja, anak tidak usah lah. Jadi bagaimana anak supaya bisa menikmati, ya orang tuanya harus berjuang. Makanya saya berjuang, insya Allah. Keren Ya, dan alhamdulillah dari bisnis ini saya tadinya yang seorang anak petani perantau ke Makassar, jangankan ke luar negeri, naik pesawat aja tidak pernah. Tapi lewat perantara bisnis ini, alhamdulillah keliling benua Asia, benua Eropa. Kita dulu Ismar. Nah, teman-teman, ada yang menarik di sisi Ismar ini. Iya. Dengan perjalanannya dari Palu ke Makassar itu, setelah menikah, bahkan pikirannya jauh ke depan lompatannya, bagaimana dia berpikir agar anak-anak dan turunannya nanti tidak mengalami hal-hal seperti Ismar lewati masa lalunya. Itu keren. Nah, tidak banyak orang tua seperti itu teman-teman. Di antaranya adalah beliau. Nah, pencapaian dicapai di PT Mahkota Sukses Indonesia ini, saya nggak tahu seperti apa posisinya, apakah dia pemilik saham, apakah dia apa dan sebagainya. Mari kita dengarkan. Oh iya. Oke, jadi PT MSI ini berdiri
berdiri sejak 2014. Ya, bergerak di bidang kecantikan, kesehatan dan perawatan tubuh. Nah, jadi ini asli perusahaan Indonesia Pak, karena ownernya itu asli orang Indonesia. Bapak ibu foundernya juga asli orang Indonesia. Berdiri tahun 2014, kami punya kantor sendiri itu di Jalan Tiang Bendera, Jakarta Barat. Oh, Tiang Bendera Jakarta Barat. Ya. Terus kami juga punya pabrik sendiri di daerah Tapos, Depok, Jawa Barat. Pabrik sendiri. Dekat rumah. Iya. Oke, iya. Terus kenapa PT MSI ini luar biasa? 2014 berdirinya sampai hari ini berarti artinya kurang lebih 11 tahun. Ya. Kenapa long life? Karena memang perusahaannya sangat-sangat luar biasa. Pertama, legalitasnya lengkap. Kami terdaftar di AP2LI, Asosiasi Penjualan Produk Langsung Indonesia. Terus semua produk itu sudah berbadan POM dan berlabel halal. Terus yang ketiga, legalitas perusahaan juga jelas karena bonus mitra MSI itu dipotong pajak. Jadi kami terdaftar di Indonesia. Semuanya jelas. Jadi kalau untuk keraguan-raguan menjalankan bisnis ini itu tidak ada. Dan untuk bergabung juga di bisnis ini Pak, itu tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang administrasi. Bahkan saya bilang di bisnis ini bermodalkan kemauan yang kuat, kemauan yang besar untuk mau merubah hidup. Teman-teman ini menarik. Ya. Mau mulai usaha tanpa modal, tidak harus ada modal. Ya. Yang paling utama adalah modal kemauan. Modal kemauan. Yes. Ini yang jarang terjadi di perusahaan Modal mana. kemauan. Jadi tanpa modal yang penting ada modal kemauan. Yes. Nah untuk memulainya itu Mbak harus daftar dulu atau apa sih sistemnya bagaimana? Untuk memulainya Pak, yang saya bilang tadi tidak ada uang pendaftaran. Untuk memulainya cukup hanya berbelanja satu paket produk apa saja senilai 250.000 itu sudah mendapatkan produk. Jadi 250.000 itu bukan uang pendaftaran, tetapi hanya berbelanja satu paket produk 250.000, Bapak dikasih produk, dikasih ID, ya ID artinya Bapak sudah resmi menjadi mitra MSI. Member MSI. MSI, Yes. PT Mahkota Sukses Yes. Indonesia. Sudah mendapatkan hak usaha. Oke. Satu hak usaha. Teman-teman, jadi sistemnya itu hanya belanja 50.000 minimal 250.000, dapat produk, sudah punya produk, ya, sudah punya hak usaha. sudah punya hak usaha. Nah, Produknya kita bisa pakai sendiri, boleh mau dijual juga boleh. Nah, contohnya yang kayak face mist ini Pak, 250.000 itu dapatnya 3 botol. Nah, kalau face mist ini dia ada kandungan bunga mawarnya. Nah, jadi disemprot seperti ini, dibiarkan meresap ke wajah. Nah, terus ada kandungan allantoin dapat meregenerasi sel kulit baru. jadi mempermudah Iya. kulit wajah ya. Apa mempermudah atau apa sih? Kalau ini sih Pak lebih ke ya allantoinnya itu meregenerasi sel kulit baru. Iya. Terus kandungan bunga mawarnya itu ya bikin cerah, dipakai setiap hari. Nah, banyak sih Pak, ada untuk kewanitaan, ada untuk membantu mengurangi lemak jahat, ada sabun bambu charcoal ini yang paling laris untuk gatal-gatal, ada yang untuk madu anak yang anaknya mungkin malas makan atau pertumbuhannya kurang ini ya apa yang stunting ya. Ismar tadi kan minimal 250.000 sudah mulai punya hak usaha, Sudah punya produk, sudah punya usaha, produk, dan sudah bisa jalankan bisnis. bisnisnya. Nah kalau pengalamannya Ismar itu awal menjalankan usaha ini setelah dapat produknya dijual kemana? Saya sih di awal Pak 250.000 itu yang paling penting adalah dikonsumsi dulu produknya, dipakai dulu. Contoh kayak face mist dipakai dulu, kalau manjapikan ya diminum dulu. Karena dengan merasakan manfaat produk kita lebih gampang bercerita ke orang. Oke. Ya, dengan merasakan manfaat produk gampang bercerita ke orang karena testimoninya adalah kita sendiri. Berarti inilah yang disebut Ya. tidak ada dusta di antara kita. Iya. Karena ada pembuktian ya. Betul. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Nah terus 250 itu minimal, maksimalnya Maksimalnya artinya untuk mencapai level kayak Ismar jalan-jalan apa itunya ada tingkatan-tingkatannya. luar biasanya di PT MSI ini Pak tidak ada target.
Jadi kalau di bisnis luaran sana yang dulunya ada target, ada tutup poin, diwajibkan belanja berapa ratus juta per bulan, itu di bisnis luar sana. Kalau di PT MSI tidak ada target, tidak ada tutup poin, ya. Dan di bisnis di luaran sana kadang bonusnya mungkin berupa barang, berupa panci, berupa pemanas nasi. Kalau di PT MSI luar biasanya Pak, bonusnya itu semuanya diberikan dalam bentuk uang. Jadi mau beli apa saja bisa. Makanya Bapak tadi pada saat join 250.000 dikasih produk, dikasih hak usaha, syaratnya itu nomor rekening dan KTP. Karena bonus-bonusnya nanti ditransfer ke rekeningnya Bapak. Kapan dapat bonusnya itu? Setelah penjualan? Setiap hari, tergantung penjualannya Bapak, tergantung closingannya. Tunggu dulu. Ini menarik nih. Iya. Kalau pertanyaan saya tadi, kapan bonusnya itu tiap hari? Iya, bonusnya Artinya, dibayar tiap hari. setiap ada penjualan, itu sekaligus ada bonus di sini. Yes. Oke. Betul sekali. Jadi bonusnya diklik hari ini kan ada sistem ya. Setiap penjualan online atau face to face? Online dan offline bisa. Oke. Jadi bonus di PT MSI ini ditentukan oleh bukan seberapa banyak orang yang kita rekrut, tapi seberapa banyak produk yang terjual. Oke. Mau jual sendiri boleh, sama tim juga boleh. Nah, enaknya lagi di perusahaan ini Pak karena akumulasi tanpa batas. Artinya tidak ada sistem hangus. Untuk mendapatkan itu kan rewardnya Pak 650.000 sampai 400 juta. Untuk mendapatkan reward ini yang modal 250.000 tadi berkesempatan mendapatkan reward 6,5 sampai 400 juta. Untuk mendapatkan reward ini enaknya di MSI luar biasanya karena tidak ada periode waktu, tidak ada masa waktu yang diberikan oleh perusahaan. Kapan aja baru sampai. Kita sendirilah yang menentukan mau berapa lama untuk mencapai reward 400 juta. Dari awal penjualan itu. Iya. Nah, kalau mencapai 400 juta itu berapa ya bonus kira-kira diterima? Ada memang ketentuan rewardnya Pak. Nah, jadi ada dia kan konsepnya satu paket kiri, satu paket kanan itu dibayar 25.000. Nah, jadi kalau setiap hari, bayangkan Pak, kita tidak usah dulu berhitung yang besar ya, menghitung yang kecil aja. Setiap hari sudah tercipta 10 paket di kiri, 10 paket di kanan. Artinya kan 10 pasang kali 25.000 Ya. sama dengan 250.000. Kalau konsisten seperti itu Pak, 30 hari kan 7.500.000. Ya, gaji ASN lewat Pak. Masya Allah. Ya, padahal cara kerjanya mungkin nggak kebanyakan di handphone, Ya. di media sosial, ya dari rumah, di media sosial, ya kan, gitu. Nah, bayangkan kalau mungkin 1 sampai berapa tahun ke depan tercipta 50 paket kiri, 50 paket kanan. Artinya 50 pasang kali 25.000 dibayar sama PT MSI 1.250.000 per hari. Jadi kalau 30 hari 37.500.000. Itu satu hak usaha Pak. 250.000 tadi. Bagaimana kalau buka 7 hak usaha? Di sini kan tidak terbatas. Mau buka hak usaha, ibaratnya gini Pak. Bapak punya warung coto di Makassar. Bapak suka mana? Satu warung coto atau 7? 7 kan? Iya. Karena setiap warung ini menciptakan duit. Beda cabang, beda duit. Rekening sama. Ya, rekening yang sama. Di PT MSI juga demikian. Jadi kalau saya bilang ke mitra saya pada saat awal-awal join, jangan pernah join satu hak usaha. Minimal join 7 hak usaha, 7 kali 250.000 hanya 1.750.000. Sudah dapat 7 hak usaha. Berpotensi menghasilkan 7 kali 3 miliar. Karena satu hak usaha itu potensinya 3 miliar. Ada hitung-hitungannya. Nah, Ya. selama Smart jalan ini dari awal berapa lama mencapai target itu? Kalau Smart sendiri? Saya Pak 2016 akhir itu saya dikenalkan MSI dan saat itu muncul promo umroh plus ke Turki dari perusahaan dan saya pun lolos 20 orang se-Indonesia. Saya gratis umroh lanjut ke Turki Maret 2017. Dan tidak sampai di situ saja. Keluarga itu apa Nah, sih? tidak, sendiri aja. Iya. Terus setelah itu bulan Oktober kalau tidak salah di tahun yang sama 2017 saya gratis lagi ke kapal pesiar. Singapura Malaysia naik kapal pesiar ya.
semua sponsor dari MSI. Jadi lain bonus uang, lain bonus jalan-jalan. Nah 2018 awal lanjut ke Jepang, setelah itu kalau tidak salah ke Bangkok ya. Setelah itu 2019 sebelum corona saya lolos lagi di promo Eropa ya, ke Prancis, Belgia, Belanda, dan Swiss ya, Eropa Barat ya. Dan yang saya rasakan di bisnis ini Pak, luar biasanya adalah seperti ini. Dulu saya pada saat posisi staf kantoran ya, artinya masih di posisi employee ya, kerja pagi pulang sore, akhir bulan gajian, tanggal 1 gajian, tanggal 5 sudah koma. Masya Allah ya. Karena sudah ada pos-posnya kan. Nah, akhirnya artinya seperti ini. Pada saat saya di posisi employee kemarin karyawan, yang makan gaji itu kan saya, anak, dan istri. Nah, dan luar biasanya yang saya rasakan di bisnis ini apa adalah saya dapat yang pertama ilmu pengembangan diri. Dulu saya kan orang taunya di hitung-hitung duitnya kantor, iya, bukan uangnya kita, uangnya perusahaan kan. Tidak, jarang ketemu orang lah, jarang bersosialisasi, pergi pagi, kadang pulangnya malam. Akhirnya ketemu bisnis ini luar biasa, saya dapat ilmu pengembangan diri. Yang saya rasakan adalah di bisnis ini, dulu saya staf kantor yang makan gaji anak dan istri. Sekarang saya di MSI, saya dapat duit, alhamdulillah mungkin sampai miliaran. Yang tanpa saya sadari adalah saya dapat duit banyak nih, dan ternyata lewat bisnis ini saya juga bisa bantu banyak orang. Masya Allah. Karena tim saya itu Pak ratusan bahkan ribuan yang bisa juga sukses di bisnis ini. Ada tim saya yang sampai bisa umrohkan orang tua. Banyak lah Pak, tim-tim saya satu persatu bisa beli impian. Artinya itu terjadi karena sistem ya? Iya, karena sistem di PT MSI. Jadi selain saya alhamdulillahnya sukses, ternyata saya dapat duit tanpa saya sadari. Ternyata lewat bisnis ini saya bisa membantu banyak orang. Lewat PT MSI saya bisa menjadi wadah transformasi, mengubah hidup banyak orang. Oke, jadi mungkin kalau ada yang bertanya, bagaimana sistemnya? Artinya kalau orang memulai masuk di sini, orang yang tidak tahu dagang, tidak tahu, bagaimana cara memulai menjalankannya? Itu Cara menjalankannya adalah konsumsi aja di produknya. Ya, itu beli aja. Itu yang paling gampang. basic ya. Ya, jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, PNS, ya ASN, tenaga honor, bahkan tenaga sukarela, ya saya bisa mengatakan seperti ini karena saya kan 2007 bekerja di toko sampai 2017 Pak. Kurang lebih 10 tahun saya bekerja. Bayangkan di Makassar ini 10 tahun saya bekerja, jangankan keluar negeri naik pesawat aja tidak pernah. Tapi di MSI saya 6 bulan sudah langsung dapat umroh plus ke Turki. Jadi Bapak bisa telah sendiri kan hebatnya bisnis ini. Nah, untuk yang saya tahu kan yang namanya kita bekerja itu kan pada saat terima gaji ya itu kan ada biaya listrik, biaya air, belum ada cicilan motor, ada cicilan rumah, ada pos-posnya lah. Jadi Bapak kalau perhatikan keluarganya mungkin atau tetangganya yang berpuluh-puluh tahun bekerja, kerja pagi sampai sore, ya begitu-begitu terus. Dari bulan ke bulan gitu-gitu aja, dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Kenapa? Karena ya itu tadi, penghasilan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Yes, betul. Nah, kenapa harus berbisnis? Kenapa harus sambil bekerja dan berbisnis? Ya itu tadi, karena kita hidup di dunia ini, Pak, kan punya banyak impian. Apalagi kita seorang muslim nih, pengen umroh, pengen berhaji, betul tidak? Nah, itu kan semuanya butuh duit. Iya. Jadi kenapa harus bekerja sambil berbisnis di PT MSI tentunya? Ya karena itu tadi, karena kita punya banyak impian. Kalau hanya mengandalkan gaji saja untuk membeli satu persatu impian kita itu bisa, tapi mungkin dalam butuh waktu lama. Iya. Artinya orang yang punya kemauan ketika mau menjalani bisnis ini kerja kantor itu kan tidak masalah berarti ya. Yes. Boleh kerja di mana aja. Yes, betul tapi Pak. Kerja rumahannya ada. Iya. Bahkan hasil rumahannya malah lebih besar dibanding kerja. Yes. Betul. Jadi tanpa meninggalkan pekerjaan utama sebagai seorang ASN atau
pegawai swasta misalnya, itu bisa berpenghasilan di sini karena cara kerjanya lebih banyak di media sosial juga, terus di mentoring juga sama saya Pak tentunya. Ya, jadi kami tidak serta sebentar. Iya. Ini teman-teman yang paling penting bahwa teman-teman yang bergabung di PT Mahkota Sukses Indonesia ini selain bisa berjualan sendiri, punya hak sendiri, akan dibantu dan dimentoring oleh ISMAR sendiri. Betul. Jadi jangan khawatir yang bergabung. Ya, Kesuksesan menunggu Anda. betul. Nah, Ismar, boleh nggak dibocorin selama bergabung di PT Mahkota Sukses ini atau MSC, apa aja sih yang kan begini? Kadang orang mengatakan cuma omong doang, kan kebanyakan orang begitu sekarang. Ya, Dia tidak harus melihat fakta realnya. Bisa nggak dibocorin untuk meyakinkan teman-teman yang hobi bisnis tapi tidak tersalurkan, misalnya kalau ke luar negeri, ke Eropa, Turki, kan memang itu komitmen perusahaan. Tapi selama Ismar menjalankan ini, apa aja yang sudah diperoleh? Boleh dibocorkan sedikit nggak? Walaupun itu privasi, untuk meyakinkan teman-teman kita. Kalau di PT MSC sih Pak, ya itu tadi saya bilang, selain saya dapat duit, ternyata bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Terus ya satu persatu impian terwujud juga, termasuk dari kecil kan mungkin pengen umroh, alhamdulillah. Terus lewat MSC juga bisa sekolahkan anak di sekolah swasta. Terus ya kalau saya sih lebih ke jalan-jalannya yang tadinya tidak pernah naik pesawat sampai ke benua Eropa, yang kapal pesiar. Terus yang tadinya tinggalnya di kos-kosan, sekarang di rumah mertua, alhamdulillah punya rumah sendiri. Berapa lantai? 3 lantai. Masya Allah. Teman-teman, ini hasil penjualan atau hasil kerja keras Ismar selama ini. Beliau udah punya rumah toko, dibawa jadi kantor plus toko, di atas tempat tinggal istananya beliau. Amin. Masya Allah. Terus apa lagi ya? Banyak sih Pak. Jadi betul-betul di bisnis ini yang saya rasakan tadi itu ya itu tadi Pak. Mungkin spiritualnya juga jadi meningkat. Ya, terus semakin rendah diri juga, mau belajar dari manapun. Ya, jadi luar biasa lah bisnis ini, merubah seorang Ismar yang tadinya tidak punya apa-apa jadi punya. Ismar pernah berpikir begitu, kan dari sedikit flashback ke belakang, pernah ada di Palu, dari tiada menjadi ada. Pernah nggak berpikir membantu teman-teman di Palu atau keluarga memberi beasiswa yang tidak mampu dari hasil ini? Belum pernah melakukan atau? Kalau saya sih sekarang Pak lebih ke bagaimana mengajak teman-teman sekolah, misalnya teman-teman untuk melihat dan bergabung di bisnis ini, bahwa ada loh bisnis yang modalnya kecil tapi hasilnya besar. Ada loh bisnis yang kalau kita betul-betul mau kerjakan dengan serius, hasilnya juga sangat-sangat luar biasa. Saya lebih ke situ sih Pak, lebih ke menginformasikan bisnis ini. Karena terus terang MSC 11 tahun di Indonesia, banyak sekali yang belum kenal MSC ini. Iya. Kenapa? Apa karena memang Ya artinya memang kerjanya diam-diam atau tidak mau disaingi supaya yang orang dalam itu mau menikmati sendiri apa bagaimana? ya kalau saya sih Pak menurutnya begini, ya memang belum, ini kan penduduk Indonesia ya berapa juta jiwa ya. Nah artinya apa, kalau orang belum di usia MSC 11 tahun dan masih banyak orang yang belum kenal bisnis ini, artinya apa, peluangnya masih sangat besar. Ya meskipun orang-orang suksesnya di Indonesia itu sudah ribuan ya, tetapi memang peluang bisnisnya masih sangat besar. Karena terbukti kadang saya tanya ke orang, masih baru dengar Pak ya, oh iya baru dengar MSC, berarti memang peluangnya masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di bisnis ini, ya peluangnya masih sangat besar. Ayo, kalau pengen berubah hidup, pengen keluar dari permasalahan hidupnya ya misalnya ya MSC solusinya. Apalagi kalau belum punya modal besar kan untuk buka konvensional misalnya ya, suka tidak suka mau tidak mau ya MSC solusinya. Modal kecil, hasilnya besar, dan tanpa meninggalkan pekerjaan utama di kantor. Teman-teman yang mau meninggalkan kisah susahnya,
bergabunglah sama Ismar. Nanti silakan kontak di nomor yang ada di sini. Boleh di share nomornya? Boleh. Nah, nanti silakan kontak, silakan berkonsultasi. Insya Allah mudah-mudahan tertular apa yang dicapai beliau saat hingga kini. Subhanallah. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Oh iya. Kira apa ya sesuatu yang membuat teman-teman bisa Betul, Pak. Saya ingin bilang begini, Pak. Kalau saya tanya, apakah masa lalu menentukan masa depan? tunggu tahan dulu. Ya, Pak bilangnya seperti ini. Kalau saya mungkin tanya ke teman-teman semua, apakah masa lalu menentukan masa depan? Kalau Bapak sendiri jawabnya apa? Masa lalu menentukan ya bisa ya. Apakah masa lalu Anda menentukan masa depan Anda? Bisa ya bisa tidak. Kalau saya jawabnya tidak. Oke. Karena kalau kita mengatakan ya, berarti Bapak membiarkan dirinya diborgol sama masa lalu. Oh, Masya Allah. Ya, saya bilang tidak. Jadi kondisi hari ini, ya kondisi teman-teman hari ini, ya yang nonton video ini, kondisi teman-teman hari ini seperti apa? Hanya teman-teman sendirilah yang tahu. Kondisi teman-teman hari ini adalah akibat dari masa lalu, ya akibat dari masa lalu Anda. Ya, karena mungkin masa lalunya masih bermalas-malasan, ya, malas bangun pagi mungkin, tidak membuka hati untuk sebuah peluang bisnis. Jadi kondisi hari ini itu akibat dari masa lalu. Tetapi masa depan, ini masa lalu ya, masa depan dimulai dari hari ini. Ya, kesempatan apa yang Bapak Ibu ambil hari ini, itu yang akan menentukan masa depan Bapak Ibu. Ya, langkah kecil apa yang Bapak Ibu ambil hari ini, ya itu yang akan menentukan kehidupan Bapak Ibu 5-10 tahun ke depan. Ya, seandainya seorang Ismar 2017 tidak mengambil keputusan, ya tidak mengambil keputusan di PT MSI, mungkin hari ini Pak Ismar juga masih kos-kosan, masih jauh sama mertua, belum keluar negeri, belum umroh. Tetapi saya mengambil peluang ini di 2017. Alhamdulillah satu persatu impian saya terwujud. Iya. Teman-teman, saya mau katakan begini, apa yang disampaikan Ismar tadi bahwa jangan pernah terbawa oleh masa lalu, tapi bangkitlah meraih masa depan. Kira begitu betul sekali. Itu pesannya Ismar. Jadi teman-teman yang merasa sudah cukup lama tertahan kesuksesannya, maka datang ke Ismar, kontak nomor di bawah ini. Ya, itu selanjutnya. Tanya juga boleh Pak. Boleh. Tanya juga boleh. Boleh konsultasi sama beliau apa saja. Beliau ini siap membantu kesuksesan Anda. Betul. Oke. Insya Allah di mentoring. Amin. Dibimbing sampai Dibimbing bisa. sampai bisa. Bahwa Anda sukses, Anda banyak uang, yang menentukan adalah di atas. Ya, ikhtiar juga Pak ya. Ikhtiarnya tetap diutamakan. Bahkan mahasiswa juga ada Pak. Mahasiswa ada yang saya bimbing sejak semester 5 dan lewat bisnis ini bisa punya rumah, belikan rumah buat orang tua, bisa umroh. Kenapa mahasiswa? Karena kan setelah kita lihat ya pengangguran di mana-mana. Setelah tamat kuliah itu kan tidak ada yang bisa jamin bisa dapat pekerjaan. Nah, mau ndak sambil kuliah sudah bisa cuan? Ya, kalau mau silahkan hubungi kontak di bawah ini. Sini kawan. Iya. Oke, teman-teman. Demikian wawancara singkat saya dengan Ismar Jailani. Beliau adalah sosok orang desa datang ke kota yang tadinya datang tanpa tujuan, tapi ternyata nasib berkata lain, mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Salam bahagia selalu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya itu pencapaiannya. Nah, ini saya Ismar Jailani sebagai seorang Royal Crown. Royal Crown itu artinya puncak tertinggi MSI dan sudah pernah mendapatkan reward uang senilai 400 juta dari MSI. Ini. Nah, rewardnya itu lambangnya Pajero tapi diberikan dalam bentuk uang senilai 400 juta. Ya. Oke. Ya. Teman-teman, ini kisah perjalanannya beliau. Ini foto-fotonya. Iya betul.
Jadi Ini pertama dia di umroh ya? alhamdulillah dapat bonus umroh ya plus 2017 plus ke Turki. Yang ini ke bawah ya? Bawa ini di Turki. Oke, ini dokumentasinya Ya, di Turki. nah, di Turki. Setelah itu 2000 masih di tahun yang sama Ya. lanjut ke kapal pesiar. Ini Oh, dua ini. ya. Saya berada di dek 13 kapal pesiar Singapura dan Malaysia. Semua sponsor dari PT MSI. Setelah itu 2018 lanjut ke Jepang yang paling atas Pak. Ini. Ya, itu ke Patung Hachiko Jepang. Setelah itu lanjut kemana lagi? Ini ada semua foto di sini, Pak. Ada yang ke Bangkok, ya, oh ini nih. Ke Thailand. Ya, nah 2019 itu lanjut ke Eropa. Nah ini ada ke Paris, terus ke Amsterdam, terus yang foto sana salju abadi. Nah, itu ke Swiss, ya, Yang ini. ya, ini Pak. Yang ini apa Saya ya? lanjut, ya ini ke Swiss, ya, Swiss. Terus ini di Brussels, ya, gitu. Sebelum Corona itu 2019. Nah setelah Corona lagi ya berlanjut lagi. Ini foto-fotonya. Nah, ada yang ke Thailand, ya ini baru-baru ke Ini Thailand. teman-teman kunjungan beliau ke Thailand, ke Nah, terus ini dari Malaysia lagi kita ke apa? Ke Genting. Genting. Ini kayaknya Iya. Belanda ini. Ini ke Belanda. Nah, ini ke Thailand juga sudah berapa kali sih? Insya Allah tahun ini ke Thailand lagi. Masya Allah. Iya, eta. Iya. Nah, kalau ini foto pencapaian saya di posisi Royal Crown. Royal Crown itu Pak artinya sudah pernah mendapatkan reward berupa duit 400 juta dari PT MSI. Masya Allah. Ya, jadi ini suasana kantor saya ya. Alhamdulillah dari PT MSI bisa punya kantor sendiri. Saya sih. Ya, Berdiri. Saya. oh, ya. Iya, iya, iya. Ya, Inilah kantornya Ismail. ya. PT Mahkota Sukses Indonesia. Ya. Oke, teman-teman, salam sukses tanpa batas. Go financial freedom, bisa yes. Lahir miskin itu salah kamu, tetapi mati masih dalam keadaan miskin. Lahir miskin itu bukan salah kamu, tetapi mati masih dalam keadaan miskin itu salah kamu. Oke, sampai jumpa di puncak sukses.